yang di Volga itu kena semua juga, tapi ngeyel semua. Jadi satu kantor sakit semua, ngantor semua. Jadi cuek. Ya Allah, Jadi Masya Allah. malah bersatu padu ya Pak ya. Iya, jadi tuker-tukeran virus ya udahlah. Terserah Iya. kalian kalau mau kayak gitu. Ya, untuk semuanya teman-teman jaga kesehatan ya. Lagi kondisinya lagi kayak gini banget, jadi tanda-tandanya hampir sama. Flu, demam tinggi gitu, terus persendian Dan pada sakit sakit-sakit, tenggorokan juga sih Pak. kering dia. Ya kering, terus di akhirnya itu ada flu dan batuk. Wes, itu Masya Allah kemarin 2 minggu yang panjang. Ini pun teman-teman kantor masih ada yang kena, masih ada 1 orang, tapi tetap nggak libur, tetap masuk, nggak ada masalah, karena yang lain juga, udahlah biarin aja lah gitu. Kita juga kena, juga sembuh sendiri gitu. Saking bosennya itu loh, saking bosennya bergiliran. Malam ini bahas apa Mbak? Untuk malam ini kita bahas soal profiling target market Pak. Setelah kemarin kita bahas sales funneling sama product knowledge, jadi sekarang masuk ke profiling target market. Oh, ini materi yang ke berapa dong berarti? Beri lupa. 5 ya? Iya, kelima. Seharusnya sekarang itu udah masuk ke Facebook marketing, tapi tadi ngobrol sama Mbak Nova kan kayaknya lebih cocok kalau profiling target market dulu. Oh, gitu. Ya. Mohon maaf ya teman-teman, jadi saya terpaksa 2 kali seminggu ya, 2 pertemuan itu off. Jadi benar-benar nggak keluar suara. Kalau yang minggu pertama itu badannya memang habis-habisan ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus yang minggu kemarin, minggu kedua, itu suaranya yang masih belum keluar. Kalau demamnya udah turun. Oke Mbak Saras, kalau saya ngikut dari tuan rumahnya, kan tuan rumahnya Mbak Saras. Kalau Mbak Saras sudah membuka, sudah memulai, saya siap mulai. Baik. Udah dibuka tadi? Sampun Pak, sudah dibuka. Oh udah, oke. Iya. Jadi ini waktunya saya nih. Iya, udah. Monggo, saya persilahkan ke Pak Taher untuk mengambil alih. Oke. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga teman-teman di sana sedang dalam kondisi sehat tanpa kurang suatu apapun ya. Karena sehat itu, masya Allah mahal sekali ternyata. Jadi pada saat kemarin saya 2 minggu kena itu ya, 2 minggu lebih ya, 2 minggu hampir 17 hari. Hampir 17 hari itu benar-benar produktivitasnya menurun drastis. Gitu. Jadi nggak enak banget lah. Gitu. Dan saya doakan untuk teman-teman di rumah sana, dimanapun teman-teman berada ya, entah anaknya atau pasangannya, suaminya atau istrinya gitu ya, atau saudara-saudara yang lagi sakit, semoga disembuhkan, semoga segera dapat beraktivitas kembali, semoga segera keluar dari zona virus ini masya Allah luar biasa. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga ini semua menjadi keberkahan buat kita semua sehingga kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baik teman-teman, karena posisi saya Jogja, saya mohon maaf sebelumnya perkenalkan nama saya Taher Wibowo, saya domisili di Jogja. Kalau untuk aktivitas sosial saya aktif berbagai organisasi. Ada banyak organisasi gitu ya. Kalau untuk organisasi bisnis, saya mempunyai yang namanya Akademi Dropshipper Indonesia. Jadi ini adalah sebuah wadah gitu ya, yang mengupas tuntas tentang bagaimana berbisnis secara online. Jadi karena memang kebetulan hobi saya di online gitu ya. Jadi saya bikinlah sebuah organisasi namanya Akademi Dropshipper Indonesia. Sudah berkolaborasi dengan banyak banyak mitra-mitra ya, banyak mitra-mitra reseller dari beberapa produk-produk saya sendiri. Saya mempunyai 2 produk. Yang pertama itu adalah 3 nih. Yang pertama itu adalah Ziniva, itu skincare.
Terus Volga itu parfum. Terus berikutnya High Clean. High Clean itu pembersih ya, kayak hand sanitizer, disinfektan kayak gitu. Terus ada satu lagi Almina. Almina itu parfum disinfektan ya. Jadi sebenarnya dia produk turunannya daripada Volga. Itu untuk karpet hotel, karpet masjid dan lain sebagainya. Nah, karena di Jogja kondisinya lebih kurang bagus, saya pengen tahu nih. Yang mendengar suara saya dengan baik silahkan ketik angka 1. Ayo. Yang mendengar suara saya dengan baik silahkan ketik angka 1. Mbak Shirley, Tangerang. Wah, langsung namanya langsung Tangerang ya. Iren Konsolata, Mbak Farida Evi, Mbak Dian, Mbak Ratna, Mbak Sora. Oke, ya Allah, suaranya ternyata alhamdulillah terdengar dengan bagus ya, walaupun hujannya rada gede. Mbak Bernadetta Priska, Mbak Sri Hardiana. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih semuanya ya sudah membuat respon yang baik. Nah, dari teman-teman yang ada di sini yang sudah mengikuti 4 materi sebelumnya tanpa putus. Materi 1, 2, 3, 4 itu tentang apa aja ya waktu itu ya. Itu silahkan ketik angka 2. Yang ikut 4 materi sebelumnya, silahkan ketik angka 2. Iya, Mbak Dira, wih ikut terus. Mbak Sri Hardiana, 2 orang ya yang ikut terus. Ada lagi? Oke, yang ikut 3 materi sebelumnya, silahkan ketik angka 3. Yang ikut 3 materi sebelumnya. 3. Alfarizi Resto. Oke, baru 1 doang ya. Yang baru ikut 2 kali. Yang baru ikut 2 kali, silahkan ketik angka 4. Yang baru ikut 2 kali sebelum, materi sebelum. Aku belum sama sekali, Mbak Silvi, Mas Zidan, Mas atau Mbak ini. Mas Zidan, aku belum sama sekali, Mbak Silvi juga belum sama sekali. Oh, Masya Allah, banyak yang baru ternyata ya. Mbak Umi Khalifah kok raise hand, kenapa ini? Kepencet atau pengen ngomong? Aku juga baru, belum sama sekali. Oke, berarti banyak yang baru ya. Mau direview singkat atau langsung lompat ke materi yang malam ini? Yuk. Yang pengen direview singkat, saya perlu waktu 10 menit lah untuk nge-review secara cepat ya. Nge-review secara cepat. Yang ingin direview dulu sekitar 10 menit, silahkan ketik angka 5. Angka 5. Yang pengen direview, silahkan ketik angka 5. Wih, banyak Oke, sambil aku buka dong berarti materi yang lalu ya. Bentar ya. Angka 5, 5, 5. Iya, pokoknya banyak banget. 5 semua. Tak apa. Semoga next nanti materi yang ke 6, 7, 8, 9 sampai 9 ya, sampai 9 itu pada nggak putus ya, karena sebenarnya materinya itu nyambung, Oke, strategi sales funnel. Oke. Apa nih? Ya, baik teman-teman, saya kupas sebentar materi-materi apa saja yang sudah mungkin barangkali teman-teman lewatin. Baru ikut Zoom. Oke ya, baru ikut. Jadi pertemuan pertama itu kemarin awal Februari ya kalau nggak salah ya. Awal Februari atau pertengahan Januari ya, aku lupa. Nah, itu kita pertama kali itu membahas tentang yang disebut seller roadmap. Nah, seller roadmap itu apa sih? Seller roadmap itu namanya juga roadmap. Jadi sebuah jalan yang mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Nah, seller roadmap pada intinya dia itu membahas 3 karakter utama. 3 karakter utama yang wajib dimiliki oleh seorang seller. Ini dulu. Karena ini fundamental banget. Kalau teman-teman sudah 3 hal ini itu tidak dimiliki, artinya karakternya nggak dimiliki, maka
akan ada trouble di situ. Oke. Nah, saya izin share ya, izin share, silahkan kalau mau di screenshot atau mau difoto boleh. Materi nih, ini seller roadmap. Jadi 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang penjual, seorang pengusaha. Karena pada dasarnya seorang pengusaha itu adalah seorang penjual. Karena dalam sebuah bisnis parameter, tonggak, pilar utama dalam sebuah bisnis, dalam sebuah perusahaan itu adalah nomor satunya itu produk, nomor 2-nya adalah marketing. Nah, kalau kita sudah tahu produk, maka marketing, seller itu kan marketing, kegiatan untuk berjualan. Maka Anda harus mempunyai 3 hal ini. Oke, yang pertama adalah karakternya harus tangguh. Nah, karakter tangguh yang seperti apa? Pertama, positive thinking. Melihat semua hal, melihat semua kejadian yang ada di sekitaran kita, entah itu kompetitor kita, entah itu produk kita, entah itu karyawan kita, itu wes toh, nggak usah mikirin kepoin apa yang mereka lakukan. Bodoh amat mereka mau, nggak usah peduliin mereka berpikir apa tentang kita, apa prasangka mereka terhadap kita, apa penilaian mereka terhadap kita, forget it. Pokoknya positive thinking. Yang penting aku maju. Jangan baper. Kalau teman-teman mengawali sebuah profesi usaha dari seorang seller, dari menjadi seorang seller, sudah baperan, wassalam. Karena dunia digital itu penyebarannya wow, cepatnya luar biasa. Kalau teman-teman baperan, yang namanya komentar dari luar itu antara positif dan negatif, banyak negatifnya. Nah, kalau yang negatif-negatif ini diperhatikan, akhirnya kita akan menjadi sakit hati. Nah, ini masalah. Gitu. Oke ya, jadi positive thinking, menyikapi semua masalah itu selalu ambil hikmahnya. Nggak perlu mengambil, menyalahkan keadaan. Aku mau jualan ini, lawang kabarnya nggak bagus kok. Lawang suppliernya nggak beri konten kok. Lawang kompetitornya begini kok. Lawang itu semua pihak luar yang tidak bisa kita kendalikan. Kita nggak usah kepo dengan itu semua. Oke, jadi kita cukup fokus kepada apa yang harus kita lakukan saja. Semua hal-hal yang sifatnya negatif, semua apa yang terjadi di orang lain, yang kita tidak bisa mengendalikan dia itu mau seperti apa, dia itu mau bagaimana, itu urusan dia. Urusan mereka. Kita nggak usah kepoin dia, nggak usah baper dengan apa yang dia lakukan. Fokus pada diri sendiri dan positive thinking. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yakin dan percaya diri. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap apa yang ingin kita raih, apa yang kita lakukan, niscaya hasilnya itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Belum apa-apa kita membuat postingan, wah, lek nanti orang lain begini. Kita membuat sebuah strategi, wah, nanti jangan-jangan begini. Nah, ini masalah. Pokoknya yakin dan percaya diri aja, udah selesai. Di depan nanti akan semua bisnis, semua usaha, tidak ada yang tidak ada kendala. Jadi semua bisnis itu punya kendala. Masalahnya adalah kita mampu mengkonversi kendala itu menjadi sebuah tantangan apa? Enggak. Kalau teman-teman melihat kendala itu sebagai masalah, ya selesai. Yang Anda lihat hanyalah masalah, bukan tantangan. Beda loh. Nah, kalau kita bicarakan itu adalah tantangan, maka yang ada adalah karena itu bahasanya tantangan, istilahnya tantangan, maka itu harus dipecahkan. Harus dipecahkan. Bodoh amat, pokoknya jalan. Ketemu tembok, jangan pernah putar balik. Pukul, hancurkan, atau lompati. Atau belok sedikit untuk mengambil jalan putar. Nah, intinya di sini adalah jangan mudah menyerah. Jangan mudah tergoda dengan rumput tetangga. Jangan mudah tergoda dengan bisnis orang. Karena pada prinsipnya semua usaha itu pasti ada kendalanya. Tidak ada sebuah usaha, sebuah bisnis yang lurus-lurus saja.
Yang ada hanyalah karakter ownernya itu tangguh, mampu memecahkan semua masalah. Terus berikutnya adalah konsisten. Konsisten itu adalah melakukan sesuatu secara berkesinambungan, secara terus-menerus tanpa henti. Nah, orang sukses itu pasti ada jalan, pasti mempunyai keunikannya. Nah, jalannya dia adalah jalan yang konsisten. 1 minggu ini 2 hari posting, habis itu enggak. Dalam 1 minggu. Jadi 2 hari posting, 5 hari enggak. Kadang-kadang buka komen, kadang-kadang enggak. Kita lagi membangun personal identity, putus nyambung. Ini enggak jadi. Jadi yang dimaksud konsisten adalah melakukan sesuatu secara terus-menerus. Yang keempat adalah komitmen. Komitmen itu apa sih? Komitmen itu terhadap apa yang kita cita-citakan dan apa yang akan kita profesikan. Profesi kita sebagai seorang seller, komitmen sebagai seorang seller itu seperti apa? Hak dan kewajibannya harus kita ambil semua. Konsekuensi sebagai seorang seller itu apa? Ya itu kita harus ambil semua. Nah, inilah karakter tangguh. Jadi teman-teman harus memiliki 4 hal ini. Oke. Nah, ini karakter tangguh. Oke. Terus berikutnya adalah berpikir besar. Berpikir besar itu harus bisa membedakan antara dream dan goal. Dream itu mimpi, goal itu adalah target. Nah, kebanyakan orang itu tidak mampu mendefinisikan mana mimpi, mana target. Banyak orang di luar sana banyak mimpi, miskin action. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mimpinya besar, tapi actionnya berantakan. Ada orang yang miskin mimpi, kaya action. Mimpinya biasa-biasa aja, tapi action terus. Contoh begini, penjual mie ayam, mohon maaf nih, penjual mie ayam. Dia sudah jualan mie ayam sejak tahun 2000. Sampai dengan 2022 atau 22 tahun kemudian, dia masih jualan mie ayam. Konsisten? Ya, konsisten. Tapi dia tidak mempunyai dream besar. Apakah dia menjadi orang gagal? Belum tentu. Tergantung daripada keinginan dia apa. Bisa jadi dia sudah bisa menguliahkan anaknya 2 sudah bisa kuliah semua, rumah juga sudah ada. Nah, apakah dia dinyatakan tidak sukses dengan hanya melakukan itu semua? Belum tentu. Tapi parameter sebagai seorang yang sukses adalah sukses itu jika seseorang itu mengalami pertumbuhan dan perbedaan dari waktu ke waktu. Si orang penjual mie ayam tadi mimpinya kecil, tapi actionnya terus-menerus. Sukses juga? Ya, sukses. Nah, ada lagi orang yang kaya mimpi, miskin action. Mimpinya besar, tapi nggak pernah action. Karena apa? Karena action di tengah-tengah antara mimpi dan action itu ada sebuah istilah namanya goal. Nah, definisi goal itu seperti apa? Supaya teman-teman nggak bingung. Aku bermimpinya, aku pengen ini. Aku pengen punya rumah. Aku pengen punya mobil. Ini mimpi. Goal itu bukan seperti itu. Nah, goal itu seperti apa? Mimpi itu tidak harus masuk akal. Sedangkan goal harus spesifik dan jelas. Oke. Mimpi sak tekarepmu, terserah kowe arep mimpi apa. Tapi kalau goal harus spesifik dan jelas. Nggak boleh terserah. Nggak boleh nggak masuk akal. Nggak boleh nggak karu-karuan, nggak jelas gitu. Dream, mimpi tidak harus mengukur diri sendiri. Sakarepmu. Aku punya mimpi, pengen punya, ya harganya 3 triliun, boleh? Boleh. Tapi goalnya gimana? Nah, goalnya harus terukur. Masuk akal nggak kalau gue punya keinginan pengen punya yacht seharga 3 triliun, tapi saat ini aku bisnis saja belum punya, karakter tangguh aja belum ada. Nah, ini kan menjadi sebuah masalah. Nah, banyak orang-orang yang seperti ini. Terus berikutnya, tidak terbayang caranya. Mimpi itu nggak harus terbayang caranya, tapi goal itu wajib mampu menggambarkan apa yang ingin dicapai. Gitu. Nah, bentar. Izin share akun TikTok bantu follow. Kok ada yang mancing di air keruh?
Ya, bolehlah, silakan, nggak apa-apa lah, bebas-bebas saja. Terus berikutnya adalah tidak harus sesuai. Kalau dream, nggak harus sesuai dengan, nggak harus relevan dengan kita, nggak masalah. Nah, kalau goal itu harus relevan, harus sesuai dengan diri kita. Supaya kita itu nggak jeglang-jeglong, kegedean mimpi, kebesaran mimpi, tapi nggak pernah action. Karena nggak mampu mengkonversi dream menjadi sebuah goal. Dan yang terakhir, tidak harus berbatas waktu, sedangkan goal harus berbatas waktu. Contoh begini, saya pengen banget itu punya rumah, yang rumahnya itu 3 lantai, garasinya ada 4 mobil yang bisa masuk. Ini dream apa goal? Dream. Oke, dream. Nah, goalnya gimana? Membuat dream saya tadi, saya pengen punya rumah 2 lantai yang punya garasi untuk 4 mobil. Kita konversi menjadi goal. Yuk, kita konversi. Kalimat yang kedua, maksudnya sama, tapi cara berpikirnya yang membedakan. Saya akhir tahun 2022, saya harus mampu mencetak profit 4 miliar untuk saya membeli rumah 2 lantai yang mampu menampung 4 mobil. Karena saya pengen punya 4 mobil. Nah, jelas kan? Clear di situ. Akhir tahun 2022, berarti waktu. Punya uang 3 miliar, profit. Berarti spesifik dan jelas. Terukur, karena saya mengukur diri saya sendiri, saya mampu nih dengan 3 miliar ini. Saya mau jualan produk ini. Cara saya jualan begini. Saya ingin mempunyai ternak akun Shopee 1000 Shopee. Saya punya Topet 500 Topet. Saya pengen punya YouTube sekian dan lain sebagainya. Relevan, oke relevan karena saat ini saya sudah mempunyai modal 100 juta, yang 80 jutanya ini untuk membangun sosmed, 20 jutanya untuk 2 bulan pertama gaji karyawan. Semua produknya dropship. Jadi nggak usah beli modal, nggak usah beli barang. 100 juta, 80 jutanya pakai untuk bangun sosmed, 20 jutanya untuk cadangan gaji karyawan dan operasional selama 2 bulan. Yes. Berbatas waktu, ya jelas, ini 2022. Oke ya, jadi teman-teman bisa bedain ya, mana dream, mana goal. Suatu saat nanti saya pengen punya rumah 2 lantai dengan garasi 4 mobil. Sedangkan goal, akhir tahun 2022 saya harus mampu mencetak profit 3 miliar untuk membangun rumah 2 lantai yang mempunyai garasi untuk 4 mobil. Dengan bisnis saya saat ini yaitu sebagai seorang seller. Clear, jelas. Nah, ini adalah goal. Nah, waktu itu tantangannya, home fun-nya adalah teman-teman harus mampu membuat goal sampai dengan bulan Maret. Nah, nanti teman-teman yang ada di sini silahkan membuat goal sampai akhir Maret 2022. Akhir April atau akhir Maret. Nanti Mbak Saras membedakan. Nah, inilah yang dimaksud berpikir besar. Bukan hanya sekedar bermimpi, tapi harus mampu mengkonversi menjadi sebuah goal. Nah, nanti goal itu akan diteruskan menjadi bagaimana membuat action plan. Nah, nanti akan ada di materi-materi selanjutnya. Dan yang terakhir, jadi yang pertama itu kan karakter tangguh, yang kedua berpikir besar. Sudah berkarakter tangguh, kemudian berpikir besar, Anda harus mempunyai jiwa eksekutor sejati. Jiwa eksekutor sejati itu apa? Yang harus dipahami. Yang pertama, Anda harus mempunyai ilmu dan keterampilan. Yang kedua, Anda tidak bisa hidup sendiri. Anda harus mempunyai komunitas. Temukan komunitas-komunitas pengusaha. Temukan komunitas-komunitas pedagang online, dan sebagainya. Yang ketiga adalah buat goal yang menantang. Jadi goalnya tadi jangan goal yang ecek-ecek. Goal yang ecek-ecek itu akan membuat kita itu menjadi letoy, akan membuat kita tidak bersemangat. Tapi juga tidak boleh terlalu besar. Karena goal yang terlalu besar itu akan menimbulkan dismotivasi. Kehilangan motivasi. Karena goalnya seolah-olah itu goal, seolah-olah itu terukur,
tapi sebenarnya tidak terukur. Seolah-olah relevan, tapi tidak relevan, tidak mengukur diri. Yang tahu adalah Anda sendiri. Nah, terus mempunyai perencanaan yang matang. Bagaimana merencanakannya ada di materi selanjutnya. Terus asesmen. Asesmen itu apa? Asesmen itu dikonsultasikan. Jangan benar menurut kita. Istilah bahasa Belandanya, ojo bener mungguwe awake dhewe. Konsultasikan dengan teman-teman. Konsultasikan dengan mentor Anda. Konsultasikan dengan siapapun yang layak Anda mintain pendapat. Oke, jangan benar menurut Anda sendiri. Jadi perencanaan Anda, jangan Anda anggap benar menurut Anda sendiri. Itu kunci. Karena kalau benar hanya menurut Anda sendiri, bukan menurut pendapat orang lain, yang terjadi adalah Anda egois. Anda menutup diri terhadap kebenaran yang ada di luar sana. Terus yang berikutnya adalah rencana aktivitas, to-do list. Setiap minggu, buat perencanaan yang matang. Hari Senin ngapain, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ngapain. Dalam 1 bulan, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, targetnya apa? Apa yang harus kita kerjakan? Dalam 3 bulan, bulan pertama saya mau ngapain? Bulan kedua saya ngapain? Bulan ketiga saya ngapain? Nah, ini clear semuanya. Ditulis pakai tangan dulu, nggak masalah. Terus yang terakhir, yang ke-7, adalah perbaikan tanpa henti. Sukses hanya bisa diraih karena orang tersebut mampu memperbaiki semua kelemahannya secara terus-menerus. Jadi orang sukses itu melakukan perbaikan tanpa henti. Bayangkan kalau andaikan seseorang ya, Thomas Alva Edison, dia ke 900 sekian itu gagal. Dan dia berhasil di angka 998 apa 1002. Baru dia berhasil. Andaikan dia berhenti di tengah jalan, andaikan dia tidak memperbaiki risetnya, apakah bisa ketemu lampu tersebut? Bisa jadi ketemu, iya, tapi bukan oleh Thomas Alva Edison, oleh orang lain. Nah, saya pun demikian. Pada saat saya membangun Ziniva, awal berdarah-darah nggak karu-karuan. Bagaimana caranya nyari reseller? Bagaimana membangun reseller supaya loyal? Itu berat. Tapi apakah saya berhenti sampai di situ? Tidak. Saya cari terus apa yang membuat mereka itu bahagia. Apa yang mereka senangi. Apa yang mereka perlukan sebagai seorang seller. Nah, dari situlah saya bertumbuh dan berkembang sehingga alhamdulillah reseller saya sekarang ribuan. Dan mereka alhamdulillah loyal-loyal. Sampai sekarang mereka jualan Ziniva juga nggak putus. Kalau yang lain saya nggak pakai reseller. Saya bermain direct selling. Yang pakai reseller hanya Ziniva. Eksekutor sejati adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan yang terakhir adalah perbaikan tanpa henti. Nah, ini adalah materi yang pertama. Nah, review untuk materi yang kedua dan selanjutnya kayaknya kepanjangan kalau saya ambil satu-satu ya ini. Tapi nggak apa-apa ya, singkat ya. Nah, kalau kita udah tahu jalan, maka kita harus tahu apa-apa saja yang harus dihindari. Harus dihindari pada saat kita melakukan aktivitas tersebut. Nah, apa namanya? Ini tentang strategi base product. Nah, hal-hal yang harus dihindari sebagai seorang seller ini nih. Nah, saya langsung. Ini adalah materi yang kedua. Waktu itu saya bahas dengan detail satu persatu. Tapi saya tidak akan membahas detail satu persatu di sini. Nanti silakan Anda langsung tanya ke IG saya. IG saya Tahir Wibowo sama gitu ya. Jadi silakan kalau mau konsultasi, mau diskusi di DM saya di IG, oke, nggak ada masalah. Semua pertanyaan digabung dulu. Oke, semua pertanyaan digabung dulu. Susah ya, jadi soalnya saya belum ngerti. Nah, ini adalah materi yang kedua. Jadi 8 hal yang harus dihindari. Kalau yang pertama tadi Anda sudah harus tahu syarat-syaratnya. Jadi ada 3, saya ulang ya. Berkarakter tangguh, terus mempunyai mimpi besar, jadi berpikir besar. Terus yang ketiga adalah eksekutor sejati.
Itu 3 hal. Nah, yang harus dihindari apa? Yang harus dihindari, yang pertama, Anda harus fokus. Yang kedua, Anda harus mampu menjaga motivasi. Yang ketiga, Anda mempunyai channel. Channel itu apa? Channel itu kayak IG, WhatsApp, Facebook, TikTok, misalnya itu. Bukan hanya punya, tapi menguasai. Tidak harus semua, 1 atau 2, asal teman-teman itu jago di situ, cukup sudah. Terus berikutnya, mempunyai strategi. Nah, strategi-strateginya seperti apa? Harus melek ilmu. Terus yang keenam, harus mempunyai mentor. Mentor itu ibaratnya shortcut yang mampu menuntun Anda ke jalan yang sekiranya jalan itu tidak membawa kepada kesesatan. Tidak melencang-melenceng. Anda sudah tahu tujuannya, kayak bawa kompas. Nah, itulah fungsinya mentor. Terus tidak konsisten, dan yang terakhir adalah tidak tawakal. Ini penting. Jadi 8 hal yang harus Anda hindari pada saat Anda melakukan aktivitas sebagai seorang pengusaha. Konsisten berulang-ulang, diulang-ulang. Di karakter tangguh tadi ada konsisten. Di sini tidak konsisten, itu pengaruhnya gede banget. Tawakal itu apa? Tawakal itu banyak. Tawakal itu niat di awal, tengah, sama akhir. Niat di awalnya, ya sudah, pokoknya saya bismillahirrahmanirrahim pengen menjadi seorang pengusaha yang hebat, untuk menghidupi keluarga saya, untuk berbuat kebaikan kepada umat, dan lain sebagainya. Tawakal di tengah itu apa? Tawakal di tengah itu tadi, fokus konsisten terhadap tahapan, menikmati proses-prosesnya, jangan gerasa gerusu, jangan gerudak-geruduk. Belum tahu ini sudah pengen tahu yang itu, tapi yang ini belum tamat. Jadi ada sebuah tangga-tangga yang Anda harus lewati satu persatu, meskipun dengan cepat. Jangan lompat, lewati walaupun cepat. Nah, yang terakhir adalah tawakal di akhir. Tawakal di akhir itu apa? Jangan kecewa dengan apapun hasil yang Anda peroleh. Saat Anda kecewa dengan hasil yang Anda peroleh, sama saja Anda menyalahkan Allah dalam berbagi rezeki, dalam membagi rezeki. Nah, ini tidak boleh. Ya sudah, pokoknya hasil yang saya terima, alhamdulillah kita syukuri. Kalau goalnya belum sesuai dengan apa yang kita canangkan di awal, di mana kita harus perbaiki. Nggak perlu menyalahkan Tuhan, nggak perlu menyalahkan orang lain, nggak perlu menyalahkan keadaan. Oke, cukup perbaiki diri sendiri, selesai. Nah, oke, itu adalah 8 hal yang harus dihindari. Oke, itu adalah pertemuan yang kedua. Nah, pertemuan yang ketiga itu tentang best product. Nah, best product itu seperti apa? Saya singkat ya, singkat. Best product itu yang pertama adalah Anda harus tahu kategorinya produk itu apa. Jangan bermain di jenis produk yang lewat dari kategori. Kalau teman-teman perhatiin di kayak Tokopedia, atau Bukalapak, atau Shopee, atau Facebook Marketplace, itu kan ada kategori. Kategori kecantikan kah? Kategori otomotif kah? Kategori fashion kah? Kategori peralatan rumah tangga kah? Kategori otomotif kah? Dan banyak banget. Nah, jangan bermain di multi kategori. Kalau teman-teman main di kecantikan, ya sudah, kecantikan aja. Orang lain main di fashion, bodo amat. Karena pada prinsipnya semua bisnis, saya ulang tadi ya, semua bisnis itu mempunyai kendala. Dan semua bisnis, semuanya prospektif. Siapa bilang bisnis di Indonesia nggak prospektif? Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Tapi Indonesia adalah negara dengan prosentase penduduk terkonsumtif nomor 1 di dunia. Indonesia adalah negara dengan prosentase jumlah penduduk terkonsumtif di Indonesia. Nggak usah bingung kehabisan market. Di luaran sana penduduk Indonesia banyak dan senang gonta-ganti. Buktinya apa? Kaos aja. Cek teman-teman di rumah. Punya berapa kaos? Punya berapa sepatu? Handphone aja rata-rata sudah 2 sekarang orang punya. Kalau nggak gonta-ganti, kalau nggak ngikutin perkembangan zaman, itu rasanya gimana?
Cek orang Eropa atau tetangga kita, orang Malaysia. Sepatu nggak usah banyak-banyak. 1, 2 cukup. Baju apa yang kita pakai, ya sudah cukup seadanya aja. Nggak usah sampai lemari itu penuh, nggak karu-karuan. Nah, inilah yang saya maksud adalah dalam sebuah survei, Indonesia merupakan negara terkonsumtif nomor 1 di dunia. Jadi jangan khawatir kehabisan produk. Fokus kepada 1 atau 2 produk, tapi mendalam. Nggak perlu jualan banyak produk. Kenapa? Nanti di target market akan saya tunjukkan jawabannya. Nah, produk yang bagus itu adalah tentukan produknya ya, dalam menentukan produk itu adalah best seller. Dia diminati banyak orang, repeat ordernya tinggi. Ini nggak ada slide-nya ya. Terus usahakan jualan produk yang nilai barangnya minimal 5 kali ongkir. Jangan Anda jualan barang yang harganya 30.000, tapi ongkirnya rata-rata itu 10.000 sampai 15.000. Orang males beli barang. Jualanlah produk yang nilainya di atas 60.000, 70.000 lah. Lebih enak. Kecuali Anda mempunyai marketplace yang gede. Anda sudah membangun target market yang gede, silahkan. Tapi kalau belum, jangan main yang model seperti itu. Capek Anda. Orang akan mikir beli, ini harganya cuma 30.000, tapi ongkirnya 15.000, nggak worth it banget. Ngapain aku beli di situ? Nah, ini masalah. Oke, nah, Anda akan kalah dengan, bukan berarti nggak boleh ya, Anda akan kalah dengan orang-orang yang sudah mempunyai data market yang gede. Contoh, umpamanya saya ngomongnya gampang deh. Orang yang sudah mempunyai akun Shopee yang followernya udah ribuan dan segmented, dia mau jualan produk harga 3.000, 15.000, itu nggak ada masalah. Dia mau jualan 1.000 jenis produk, nggak ada masalah. Karena sudah terbentuk. Tapi kalau baru mulai, follower kita masih 5.000, 10.000, Anda jualan 100 jenis produk, 10 jenis produk, produknya macam-macam, harganya 20.000, 30.000, wassalam, berat itu. Anda akan berat. Oke, nah, yang kedua, tentukan siapa suppliernya. Supplier itu penting. Nah, ada 8 karakter yang harus dipenuhi pada saat Anda sudah menentukan produknya. Aku mau jualan baju muslim. Aku mau jualan umpamanya jaket cowok. Oke, udah ketemu. Nah, selanjutnya cek suppliernya siapa. Karena produk itu suppliernya banyak. Bandingkan produk jaket ini, supplier A sama supplier B gimana? Supplier C sama D bagaimana? Terus presentasi profit. Jangan mengambil produk yang profitnya lebih besar daripada 30%. Kenapa? Karena biasanya produk-produk yang profitnya gede, itu biasanya value dari produknya itu lebih rendah daripada harganya. Oke, dia jual 200.000, seolah-olah bagus. Keuntungan Anda jualan 100.000 atau 80.000 deh. Anda jualan untung 80.000, produknya senilai 200.000. Jadi Anda kulaknya membeli ke supplier itu 120. 120 ini supplier ambil untung nggak? Pasti, paling tidak 20%. Nah, minim tuh 20%, hampir nggak ada supplier ambil untung 20%, karena dia punya banyak cost operational. Artinya, produk jaket tadi dibuat hanya dengan biaya atau HPP, ongkos jahit, bahan, dan lain sebagainya, kisarannya di angka 80.000. Bayangkan, produk senilai 80.000, Anda jual harga 200.000. Yang terjadi adalah Anda itu nggak akan terjadi repeat order. Nah, ini masalah. Jadi jualanlah dengan profit-profit yang lazim. Profit yang lazim itu 10-30%, itu enak. Terus berikutnya adalah carilah supplier yang memberikan Anda senjata promosi. Senjata promosi itu apa? Konten. Saat ini, kalau kita nggak jago konten, wassalam. Karena kunci utama bisnis saat ini adalah komunikasi visual, marketing communication. Nah, Anda tentu kan tidak mau sehari-hari repot bikin konten.
bikin gambar yang macam-macam. Carilah supplier yang supplier tersebut sudah membuatkan anunya, media promosinya. Sudah bikinin gambar-gambar. Anda nggak usah repot bikin gambar. Oke. Berikutnya adalah support system. Support systemnya seperti apa? Ada edukasi, pendampingan untuk bagaimana cara-cara berjualan, bagaimana ngadepin customer, bagaimana bermain di Shopee, bagaimana bermain di Facebook, dan lain sebagainya. Terus CS-nya responsif. Terus habis itu perlindungan customer. Carilah supplier yang dia itu melindungi para resellernya, supaya resellernya nggak saling perang sendiri, nggak saling perang harga. Hindari Anda ambil barang dari supplier yang supplier itu ikut jualan. Lah ini udah dolim banget nih. Sama aja dengan makan rezekinya anaknya sendiri. Nah, terus yang terakhir adalah profil suppliernya ini amanah. Dia ini orang yang seperti apa? Jangan kayak kemarin tuh rame-rame ternyata begini adalah ternyata dia itu bermain jahat, bermain menipu. Ternyata utang di banknya luar biasa banyak. Lah Anda repot kalau kayak gitu. Oke. Nah, jadi selain produknya bagus, Anda juga harus berpikir suppliernya itu meringankan ke Anda bekerja. Itu kunci. Oke. Gitu ya. Ini adalah resume dari 4 pertemuan yang kemarin. Oke, resumenya ternyata lebih dari 10 menit. Mohon maaf. Karena terlalu banyak yang belum ikut, jadi saya refresh. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Baik, pertanyaan nanti ya, terakhiran ya. Ini udah banyak nanti, apa namanya, saya jawab insya Allah satu persatu. Oke, baik teman-teman, sekarang kita mulai materi yang pada hari ini, pada malam hari ini, yaitu tentang apa namanya, target market ya, tentang apa, profiling target market. Oh iya, kemarin bahas tentang sales funneling. Nah, saya bahas sales funneling sebentar deh, supaya nggak ini, supaya nggak salah, supaya nggak kesalahan ya. Karena Anda harus memahami ini dulu sebelum Anda apa namanya, ngegas cara berjualan. Kalau Anda nggak tahu prinsip dasar sales funnel, maka Anda yang ada itu jualan melulu nanti. Padahal dalam prinsip berjualan, semakin Anda mengiklankan produk Anda, semakin Anda sering berjualan, maka semakin lambat pula sales Anda. Jadi kebalik ya. Kalau pengen produk Anda laris, maka jangan jualan. Nah, ini adalah prinsip yang berbalik saat ini. Karena begitu banyaknya persaingan di luar sana. Nah, sales funnel itu identik dengan customer journey. Customer journey itu apa sih? Customer journey itu adalah sebuah proses di mana seseorang itu sebelum dia itu membeli, maka dia harus kenal dulu. Jadi tahu dulu, setelah tahu baru dia tertarik, setelah tertarik dia itu membeli, setelah membeli puas dengan produk Anda, dia akan membeli lagi. Nah, ini sebuah proses yang wajib Anda ketahui. Kalau dalam teorinya itu namanya AIDA. A-nya itu awareness, I-nya itu interest, D-nya itu desire, A yang terakhir adalah action. Jadi di sini Anda tidak perlu melakukan aktivitas sehari-hari iklan produk. Anda aja deh. Anda di WhatsApp atau di Facebook atau di akun Shopee Anda gitu ya, di blasting orang tersebut nawarin barang. Sebel kan kalau kita diiklanin kan. Nah, kita jangan begitu. Caranya bagaimana? Mengedukasi. Jadi banyak-banyakin edukasi. Banyak-banyakin menyebar produk knowledge, bukan jualan loh ya. Menyebarkan produk knowledge. Baru setelah itu jualan. Perbandingannya adalah 6:1. 6 kali itu melakukan pengenalan produk, melakukan edukasi, itu 6 kali. Baru 1 kali jualan. Oke. Ayo, siapa yang lebih banyak jualannya daripada menebar kemanfaatan, daripada menebar produk knowledge, daripada berbagi trik-triknya produk.
memberikan edukasi. Contoh jualan Ziniva gitu ya, Ziniva yang produk saya, salah satu produk unggulannya adalah Ziniva All-in-One. Ziniva All-in-One itu adalah kenapa All-in-One? Karena dia itu cleanser, toner, dan serum dalam satu botol. Loh, ini kan produk value-nya wow banget. 3 dalam 1. Udah gitu 100% natural, alami, tanpa kimia sintetis. Nah, ini kan produknya wow banget. Bayangin, Anda nggak perlu bawa 3, cukup bawa 1, udah selesai semua. Dan Anda nggak perlu takut kena kimia, karena udah dipastikan Ziniva All-in-One itu 100% natural, alami, tanpa kimia sintetis. Nah, yang kami lakukan oleh tim marketing kami itu bukan jualan. Yang kami lakukan hanya memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada para reseller bahwa skincare itu begini. Cara kerja cleanser itu begini. Cara kerja untuk menghilangkan jerawat itu begini. Cara kerja untuk menghilangkan, menstabilkan kulit supaya tetap lembab sama berminyak itu beda. Nah, lembab itu sehat. Kalau berminyak itu tidak sehat. Nah, itu bagaimana? Itu aja terus yang disebar. Baru sesekali jualan. Bahkan kalau di kami bisa jadi rasionya bukan 6:1. Bisa jadi 10, 9, baru 1 kali jualan. Nggak perlu kita jualan tiap hari. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Bagaimana menyebarkan informasi itu sebanyak-banyaknya ke luaran sana. Jangan hanya sekedar jualan. Nah, ini penting. Supaya teman-teman saat bermain di sini itu bukan hanya sekedar jualan. Oke ya. Nah, ini adalah materi yang keempat kemarin, yang minggu terakhir sebelum saya sakit ya. Ini yang saya bahas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti pada malam hari ini ya, supaya kita nggak kemalaman. Jadi malam ini teman-teman kita mau membahas tentang masalah profiling target market. Nah, sebenarnya target market itu apa sih? Ya, gitu kan. Nah, target market adalah konsumen utama dari sebuah produk. Saya ulang, target market adalah konsumen utama dari sebuah produk. Dengan kata lain, target market merupakan tujuan dari sebuah produk untuk dipasarkan kepada siapa saja dengan value, catat nih, dengan value, bobot, dan spesifikasi yang dimiliki oleh produk itu sendiri. Nah, untuk mempermudah bagaimana target market itu bekerja, bagaimana merancang target market, maka Anda harus tahu yang namanya buyer persona. Nah, buyer persona. Nanti saya ceritakan target marketnya Ziniva itu seperti apa, target marketnya Volga itu seperti apa. Clear semuanya di situ, karena itu akan menentukan jenis konten yang seperti apa, warnanya mau pakai warna apa, hurufnya mau bagaimana, kalimatnya mau bagaimana. Saya nggak mungkin dong jualan Ziniva gitu dengan kalimat apa namanya, "Hai bro," itu kan nggak mungkin. Ziniva dipakai oleh perempuan, saya harusnya pakainya sis atau kak. Tapi kalau jualan Volga, saya pakai kalimat bre, bro, kak. Nah, itu aja sudah beda, warnanya juga sudah beda gitu. Oke ya, itu. Jadi bagaimana menentukan target market, maka Anda harus tahu buyer persona. Nah, buyer persona apa? Buyer persona itu adalah sebuah sosok fiktif. Jadi sosok yang kita ciptakan tapi tidak ada manusianya gitu ya. Yang sengaja kita ciptakan dengan karakteristik tertentu sebagai target market. Semakin tajam dan semakin mirip buyer persona kita, maka akan lebih mudah Anda pada saat menciptakan sebuah konten, pada saat Anda membuat sebuah kalimat untuk menggiring calon customer melalui customer journey tadi. Customer journey itu dari orang yang belum tahu, menjadi tertarik, menjadi kemudian membeli lagi. Nah, ini sebuah rangkaian. Tidak sembarangan jualan itu, main geradak geruduk ya. Nggak begitu caranya. Nah, gitu kan. Nah, itu semakin mirip Anda membuat buyer persona,
dengan karakteristik produk Anda, maka akan semakin mudah Anda untuk berjualan. Nah, yang paling berpengaruh nantinya itu terhadap konten. Nah, konten itu apa sih? Nah, konten itu ada 3 hal, 3 jenis konten. Yang pertama adalah caption atau tulisan. Tulisan itu menentukan sekali. Mau jualan di Facebook, di IG, di TikTok. Mohon maaf, ada yang masih belum mood sound ya, biar suaranya nggak ada suara-suara yang mengganggu. Jadi saya ulang ya, konten itu ada 3. Yang pertama adalah teks atau tulisan atau caption. Mau Anda jualan di YouTube, kayak mau di TikTok, kayak mau di Instagram, mau di Facebook, mau di Shopee, Bukalapak, konten itu pentingnya luar biasa, akan membangun persepsi seseorang. Nah, yang pertama konten, teks ya, atau caption. Yang kedua, gambar. Yang ketiga adalah video. Nah, gambar dan video, gambar atau video yang ditunjang dengan caption yang tepat, itu akan mempermudah Anda berjualan kepada orang yang tepat. Jangan sampai Anda jualan baju gamis gitu ya. Baju gamisnya ini baju gamis yang warna-warnanya pastel, terus dia modelnya itu minimalis, simple, tapi Anda jualan iklannya itu bahasanya bahasa emak-emak banget. Sementara warna-warna pastel, simple, itu penyukanya adalah remaja umur antara sekitar 15 sampai 25 tahun. Nah, ini nggak nyambung, bahasa iklannya nggak nyambung. Ini nggak banget deh gambarnya begini deh. Nah, Anda harus memahami kayak gini. Nah, itulah pentingnya buyer persona. Nah, konten yang tepat dan dilakukan secara sering dan terus-menerus, maka akan memperkuat lini bisnis Anda. Nah, terus apa sih yang harus diperhatikan gitu ya dalam membuat sebuah buyer persona? Ya, jadi dalam menentukan buyer persona, saya sharing screen ya. Bentar. Mana. Ini ya. Oke. Nah, dalam menentukan buyer persona ya, buyer persona itu untuk menentukan target market, maka Anda harus memperhatikan 4 aspek ini. Yang pertama adalah demografis. Demografis itu apa sih? Demografis itu segala hal yang biasanya mudah kita dapatkan itu di KTP, tanda pengenal kita. Apa itu? Jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Agama, itu beda-beda juga ya. Jangan sampai kita jualan gamis kepada orang non-muslim. Kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat yang tidak muslimah. Ya berat. Kita nggak bisa begitu. Umpamanya kita jualan apalagi ya? Jualan harus mengetahui umurnya berapa. Dia laki-laki atau perempuan. Terus agama itu penting. Ya, kalau kaitannya dengan produk-produk yang sifatnya spesifik ya. Nah, terus berikutnya geografis. Geografis itu seperti apa? Geografis itu terdiri dari 2 macam. Geografis secara nyata, artinya dia itu domisilinya di mana? Domisilinya biasanya di Jabodetabek, ibu kota negara gitu, atau kota-kota besar seperti provinsi, atau di kota-kota kecamatan. Nah, jangan sampai Anda jualan jaket, tapi dijualnya ke daerah panas. Contoh dijual di iklan dibombardir di daerah pesisir, dijual di daerah Tangerang, atau Pekalongan, atau Madura, Surabaya. Ya berat. Anda akan lebih mudah jualan jaket itu di dataran kota-kota tinggi. Contoh seperti Bandung, Tasikmalaya, umpamanya Malang, gitu kan. Terus di Sumatera, di Padang, kayak gitu. Jangan jualan jaket di Riau. Siapa yang mau pakai jaket di Riau? Hampir nggak ada itu. Karena kotanya panas, kan seperti itu ya. Nah, ini penting ya. Jadi hal-hal semacam ini ada geografis itu penting. Itu adalah geografis nyata. Nah, geografis maya. Yang kedua adalah geografis maya.
di mana dia sering berada. Dia itu customer Anda itu suka menggunakan channel apa? Apakah mereka itu suka menggunakan Facebook? Apakah mereka suka menggunakan TikTok? Apakah mereka suka menggunakan Instagram? Nah, ini beda-beda. Anda jualan baju gamisnya itu yang tadi saya nyinggungnya untuk remaja gitu ya, untuk umur 15 sampai 25, tapi Anda ngegasnya di Facebook. Berat. Mana ada anak-anak zaman sekarang gitu ya, anak-anak generasi Z yang ke umur-umurnya baru 20-an tahun punya Facebook, jarang. Mereka bermainnya di mana? Ayo. Boleh ketik angka 1 kalau dia bermain di TikTok. Silahkan ketik angka 2 kalau dia bermain di IG. Silahkan ketik 3 jika menurut teman-teman anak umur 20 tahun itu bermain di Facebook. Oke, silahkan. Anak-anak umur 20, dia bermain di mana? TikTok ketik angka 1, IG ketik angka 2, Facebook ketik angka 3. Oke, 1 masih ada yang 2, nggak apa-apa. Anak zaman umur 20-an main IG juga. Tapi dia akan lebih banyak bermain di TikTok. Nah, oke. 1, 2, 3, wah banyak jawabannya, hampir semuanya benar. Nah, itu adalah geografi secara maya. Jangan Anda jualan produk mukena yang pakai rendera-rendera, yang biasanya dia dijual ke emak-emak tentunya ya, umur-umur 35 sampai 45 atau 45 up, 45 ke atas. Tapi Anda ngegasnya, nge-reach-nya, memperkenalkan produk Anda itu di TikTok. Ini siapa yang mau beli? Mereka nggak kenal TikTok. Bahkan mereka bukan menggunakan Instagram, mereka lebih banyak di Facebook. Ya jualannya lewat Facebook dong. Nah, itu gunanya daripada geografis. Nah, yang ketiga adalah psikografis. Psikografis itu adalah apa yang paling dia sukai atau apa yang paling dia benci. Apa yang paling dia suka atau apa yang paling dia hindari. Anak sekarang gitu ya. Jadi tadi saya mencontohkan baju gamis. Gamis umur 15 sampai 25. Nah, apa sih yang paling mereka inginkan? Kenapa mereka harus membeli produk Anda? Oh, mereka itu ingin melindungi auratnya gitu ya. Rambutnya tertutup dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dia pengen modis. Nah, itu yang diinginkan. Yang paling tidak diinginkan apa? Yang paling tidak diinginkan jika mereka gamisnya itu pas dipakai itu tuh nggak enak karena umur-umur segitu kan lagi aktif-aktifnya nih. Potongannya Anda, potongan bajunya itu tuh nggak nyaman dipakai. Udah gitu ada resleting belakang. Terus habis gitu kalau buat melangkah itu nggak ada lipetannya sehingga kalau untuk melangkah itu jeduk-jeduk lututnya itu nabrak-nabrak itu. Itu kan nggak enak banget buat anak remaja. Nah, itu yang paling tidak dia sukai. Nah, kalau kita tahu target marketnya itu seperti apa, buyer personanya seperti apa, bahasa iklan kita enak. Hai sis, kok sis? Kan anak 20-an ya. Anak 20-an panggilnya, hai say, gamis ini dalam gambar ya, dalam gambar itu bahasanya, gamis ini paling enak dipakai loh, buat lari aja. Buat lari aja masih enak. Nah, itu bahasa iklan yang disukai mereka. Wih, gila nih, pakai gamis aja masih bisa berlari. Betapa gamisnya itu enak banget gitu loh. Hey say, kalau kamu pakai ini, kamu kelihatan anu banget loh, dewasa loh. Nah, karena anak remaja itu pengen dilihat dewasa. Beda dengan orang tua, seumuran saya gitu ya, umur 45 tahun saya. Saya bukan ingin dilihat tua, tapi saya pengen dilihat, dikesankan oleh orang lain itu terlihat muda. Nah, ini beda kan? Bahasa iklannya jelas beda. Kalau kita jualan mukenanya itu umur-umur dipakai yang ada renda-rendanya dan macam-macam untuk umur 45 tahun, jualannya beda. Sis, kalau sis beli pakai mukena ini, sis mau sholat di masjid mana, sis akan terlihat lebih muda loh. Nah, dan ini enak, nggak keringetan dipakai. Ya, karena biasanya orang-orang yang udah berumur itu mereka kecenderungannya itu sensitif terhadap bau badan, sensitif terhadap
suhu udara. Anak muda, anak remaja itu nggak terlalu sensitif terhadap suhu, tapi semakin tua, umur semakin banyak itu akan semakin sensitif terhadap suhu. Nah, ini pahami psikografis mereka. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, apa yang paling dia benci, apa yang paling dia hindari, apa yang paling diinginkan. Sorry. Nah, dan yang terakhir adalah behavior atau kebiasaan. Kebiasaan belanjanya itu kapan? Tanggal muda, tanggal tua, bulan Januari, Februari, Maret, April, ini beda-beda. Nah, ini menjelang Lebaran, menjelang puasa. Awal April atau 1 bulan dari sekarang, itu sudah masuk puasa. Apa nih yang mau ngetren? Kebiasaan apa nih? Kita harus incer, harus pinter-pinter mempersiapkan media iklan, bahasa iklan yang untuk penetrasi supaya bulan Ramadan itu bisa panen. Bukan hanya panen pahala, panen omset juga. Nah, ini habit-habit seperti inilah ini yang kebiasaan-kebiasaan seperti inilah yang harus Anda tentukan. Saya jualan apa, berarti saya harus seperti apa menentukan target market. Nah, kira-kira begitu. Oke ya. Nah, ini adalah dari sisi demografisnya tadi saya sudah jelaskan. Demografisnya itu umur, jenis kelamin, agama, profesi, tingkat ekonominya, dia menengah, middle low atau low end, middle up atau high end. Nah, ini demografis. Terus yang kedua secara geografis. Jadi kota di mana dia tinggal, terus channelnya apa yang dia pakai, dia suka berkomunitas di mana, event-event apa yang sering dia datengin, kalau ada konser musik, musiknya seperti apa, siapa yang dia follow di IG, apa yang dia sukai di TikTok. Nah, itu kita harus paham betul. Taruh pikiran kita, itu ada di mereka. Andai saya menjadi mereka, saya mau ngapain? Nah, itu pentingnya memahami target market kita. Nah, terus berikutnya adalah psikografis. Hal-hal apa yang dia sukai, apa yang tidak dia suka, apa yang dia takutkan, apa yang dia impikan, apa yang membuat mereka itu merasa tertantang. Wah, itu psikografis. Ini bahasa-bahasa iklannya, nanti Anda akan beda banget deh kalau Anda sudah paham. Dan Anda harus tulis ini. Buyer persona ini harus ditulis, nggak boleh diawang-awang. Harus ditulis. Customer saya adalah wanita umur 15 sampai 25, bla 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 kayak gitu. Nah, terus berikutnya adalah behavior, kebiasaan. Habitnya mereka seperti apa? Bagaimana kebiasaan mereka, apa yang biasa mereka lakukan, dan seterusnya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan apa namanya target market. Nah, yuk kita coba kita contohkan ya. Kita contohkan. Ini saya punya contoh kaos distro. Nah, ada kaos distro. Kaos distronya ini secara demografis namanya juga kaos. Target marketnya adalah pria, muslim, umurnya 15 sampai 25, jadi remaja lah ya. Pelajar atau karyawan baru, karyawan yang masih baru-baru masuk lah. Terus kalangan ekonomi menengah yang mau ditembak. Nah, geografisnya di mana? Mereka biasanya tinggal di kota-kota kabupaten. Mereka suka pakai TikTok dan Instagram. Mereka suka kucing. Nah, ini ada kaitannya loh nanti dengan bahasa-bahasa iklan. Mereka suka otomotif dan mereka suka nongkrong. Nah, psikografisnya apa? Mereka sangat suka tampil modern dan sangat takut terlihat deso. Wah, tidak mempedulikan tabungan, setia kawan, tidak suka barang murah, apalagi ada bonusnya. Karena gaya mereka. Mereka dikasih bonus, malah nggak mau. Serius. Anak-anak ekonomi menengah, umur 15 sampai 25, itu dia nggak suka bonus. Bagi mereka, oke, di mute dulu, Bu. Wah, udah di mute, makasih ya. Bagi mereka, bonus itu memalukan. Mereka paling senang jika diberi challenge bagaimana menaklukkan wanita. Wah, itu psikografisnya pembeli kaosnya itu begini. Nah, nanti bahasa iklannya keren. Terus kebiasaan mereka, habit mereka mending pakai baju branded tapi bekas daripada baru. Meskipun bagus tapi tidak branded.
Mereka suka nongkrong di kafe, uangnya nggak banyak-banyak amat, tapi gaya. Wah, mereka sangat loyal terhadap merek, suka pamer kepada teman-temannya. Nah, ini adalah contoh daripada target market atau contoh daripada buyer persona. Buyer persona dari sebuah produk di distro. Nah, ini skincare. Contoh berikutnya. Nah, ini kok lari ke sini sih? Bentar, saya mau nunjukin contoh. Nah, ini contoh skincare. Ini punya anggaplah Ziniva ya. Ziniva wanita, dia muslim, umur 35 sampai 45, karyawan, kalangan ekonomi menengah. Terus secara geografis mereka tinggal di kota-kota kabupaten. Mereka pengguna Instagram, tapi tidak terlalu suka TikTok karena umurnya 35 sampai 45. Terus dia sudah suka masakan, ya, pameran, kajian, tapi nggak suka konser ya, karena umurnya sudah beda dengan yang tadi ya. Terus psikografis, mereka ingin berpetualang dan ingin tampil cantik di sosmed. Malu terlihat kuno, mereka takut kehilangan kerjaannya, takut karirnya kalah sama temannya. Mereka ingin terlihat kaya dan pintar, serta mereka akan sangat suka jika diberi hadiah atau bonus. Beda banget dengan kaos distro tadi. Behaviornya, kebiasaannya, mencari barang-barang baru, suka dengan barang yang sedang tren, suka ngerumpi di sela-sela jam kerja, weekend, suka liburan, makan di restoran, pola belanja di tanggal yang mudah. Nah, ini Ziniva ini Ziniva. Jadi Ziniva itu karakternya seperti ini. Orang-orang yang beli pemakainya Ziniva itu begini ternyata. Jadi bahasa-bahasa iklan kita itu selalu mengarah gak keluar dari orang ini. Ini namanya niche market. Niche marketnya itu seperti ini. Semakin sempit niche marketnya, semakin bagus Anda melakukan penetrasi pasar terhadap bisnis Anda, terhadap produk Anda. Nah, gitu. Oh, barusan saya share screen nggak ya? Oh, malah lupa nggak share screen ya. Nah, ini dia. Ini yang contoh skincare ya. Nah, ini silahkan kalau mau di screenshot boleh. Nah, ini contoh daripada buyer persona skincare. Oke, saya geser ke slide berikutnya. Ini contoh daripada kaos distro. Nah, secara demografisnya bagaimana, secara geografisnya bagaimana, psikografisnya bagaimana, behaviornya seperti apa. Nah, ya teman-teman ya, itu adalah contohnya. Contohnya sebagai target market itu semakin enak kita mempunyai target market yang jelas. Anda mau berjualan di Shopee pun, sebagian besar nih, saya ngomongnya sebagian besar, 90% lebih orang-orang pemain di Shopee, Topet, dan Bukalapak itu tidak memperhatikan target market. Gambarnya, warnanya kacau. Dari sisi warna aja kacau. Dari pemilihan properti pendamping produk. Umpamanya saya jualan handphone gitu ya. Jualan handphone. Nah, di belakangnya handphone ini, kalau produknya itu sasarannya itu adalah remaja, maka di belakangnya itu harus sinkron, berbeda dengan handphone ini jika target marketnya itu adalah mak-mak yang atau bapak-bapak umur-umur 40 tahun. Beda banget. Belakangnya itu, gambar belakangnya itu background-nya beda. Anda mau jualan baju gamis pun udah jelas. Warna-warna cozy, warna-warna pastel, warna-warna yang berani, itu membedakan. Nah, pemain-pemain Shopee, Polopet, Bukalapak, yang notabene itu adalah market yang luas, kalau mereka sudah pemain besar, perhatikan. Gambarnya, warnanya, pemilihan propertinya, itu enak, resik, sesuai dengan target market. Nah, jadi jangan dikira target market itu hanya berfungsi untuk di permainan di Instagram, di TikTok, di Facebook. Bukan. Bahkan di Shopee dan marketplace yang besar, itu sangat penting bagaimana bermain color dan lain sebagainya.
Baik, gitu ya, apa namanya, dari saya pada materi pada malam hari ini. Semoga bisa memberi pencerahan, apa namanya, eee, kepada teman-teman semua. Jadi saya ulang ya, bahwa Anda harus kenal, harus tahu Anda jualan kepada siapa. Jadi posisikan otak Anda ada di dia, bukan kepada di kita. Jangan egois terhadap profesi. Aku jualan barangnya gini. Kowe gelem ra gelem ya wis, nggak bisa begitu. Kita harus pahami apa yang mereka inginkan. Nah, pesan saya yang terakhir ya, itu adalah marketing sejati itu memahami dan mengerti target marketnya. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, apa yang mereka suka. Gitu. Oke ya. Monggo silahkan Mbak Saras di handle sebentar, saya tak minum. Oke, baik Pak Taher, terima kasih banyak sudah mengisi untuk materi pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab ya teman-teman, tapi di sini saya mau ngasih pemberitahuan dulu. Jadi untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini ada aturannya. Yang pertama nanti kita akan buka sesi untuk 5 orang. Nah, nanti ada yang boleh open mic 3 orang. Nah, selanjutnya nanti silakan bertanya melalui chat. Nah, selain itu, aturan yang kedua adalah pertanyaan yang akan kami jawab itu adalah materi terkait yang disampaikan Pak Taher pada malam hari ini. Baik materi yang tadi sudah direview, mungkin kemarin-kemarin ada yang masih mau nanyain lagi, ataupun materi terkait profiling target market. Nah, selain pertanyaan itu, misalnya ada pertanyaan terkait ide jualan, kayak tadi mungkin udah ada yang di chat, saya baca-baca itu, mengenai voucher, gratis ongkir dan sebagainya, itu nanti akan ada sesinya sendiri. Jadi ide jualan itu juga ada sesi Zoom meeting setiap hari Kamis sore yang akan diisi oleh tim CS Support Ide Jualan mengenai serba-serbi aplikasi maupun produk-produk ide jualan. Jadi malam ini kita fokus untuk membahas materi Pak Taher dulu. Gitu ya teman-teman. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, mungkin teman-teman ada yang mau tanya lewat mic, silahkan boleh raise hand, nanti akan saya persilahkan. Monggo teman-teman yang mau nanya, atau langsung open mic aja nggak masalah. Mungkin ada yang mau nanya, atau mau langsung nanya lewat chat juga boleh. Yang lewat chat aku buka satu-satu ya, Mbak? Boleh. Kalau gitu karena ini ya? nggak ada yang open mic, nanti bisa lewat yang chat dulu aja, nggak apa-apa, Pak. Oke. Saya baca dengan cepat pertanyaan-pertanyaan ya. Apa namanya? Mulai dari Mas Zidan atau Mbak Zidan, mohon maaf kalau saya salah menyebut Mbak atau Mas ya. Minimal upload produk berapa per hari? Minimal upload produk per hari berapa katalog ya, Pak? Oke. Ini jualannya di mana? Kalau jualannya di apa namanya? Di akun sosmed kayak di IG gitu ya. IG itu fungsinya untuk membangun profiling. Kalau membangun profiling itu ya secukupnya aja, 1 minggu 2 atau 3 kali itu cukup. Kalau di Facebook itu juga setiap hari, tapi tadi ya seperti sales funneling yang tadi saya sampaikan ya, jangan jualan tiap hari, tapi berbagi kemanfaatan, berbagi produk knowledge itu setiap hari. Bagi katalog produk itu seminggu paling sekali aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Yang lain itu edukasi, memberi kemanfaatan, dan lain sebagainya. Oke, terus Mbak Devi Novita, salam kenal semua ya. Oke Mbak Devi Novita, salam kenal balik ya. Mas Didan lagi, Shopee saya followernya sedikit, gimana caranya biar banyak dilihat orang Pak? Oke, untuk permainan Shopee, detailingnya kalau ingin banyak dilihat, itu Anda harus bermain. Shopee itu bukan untuk sekedar jualan ya. Shopee itu sifatnya untuk transaksional. Jadi ada 2 cara. Yang pertama, Anda pakai Shopee Shopee Ads. Jadi Anda bayar iklan kepada Shopee supaya produk Anda dinaikin. Itu cara pertama. Cara kedua, Anda jualannya itu bukan di Shopee. Shopee itu hanya untuk transaksi. Anda jualannya itu lewat Facebook, lewat IG, lewat WhatsApp,
linknya Shopee dicantelin. Oke ya. Nah, itu caranya, bukan terus main Shopee udah selesai nungguin. Nah, ini nggak bisa begitu. Anda harus memperkenalkan Shopee Anda kepada orang lain. Lewat apa? Lewat Facebook bisa, lewat IG bisa, lewat TikTok bisa, dan lain sebagainya. Oke, ya, gitu ya. Jadi supaya followernya naik. Jadi ada followernya dikit, tapi omsetnya gede. Itu nggak sedikit, banyak di luaran sana. Mbak Devi, Pak, agak susah ya jadi reseller, soalnya saya belum ngerti-ngerti banget ngegunain aplikasinya, seperti cara memilih-milih brand dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang dimaksud yang dimaksud APK-nya ide jualan ya. Yang jelas tetap semangat Mbak Devi, karena semua bisnis itu pasti ada kendalanya. Jadi Mbak Devi Novita hanya berusaha untuk memecahkan masalah itu. Jangan patah semangat. Pak, jadi reseller kok susah ya? Jadi bingung saya. Nggak usah bingung, lakukan satu persatu aja. Mulai tadi yang saya runtut itu cerita ya. Jadi cobalah menggunakan buku, tahapannya seperti apa gitu ya. Memilih brand yang baik, setelah memilih brand yang baik, terus memilih membuat target marketnya. Ini siapa nih? Nah, diskusi aja, kan punya grup di ide jualan. Bagaimana Kak? Saya pengen jualan, bawahnya pengen jualan Ziniva. Target marketnya siapa sih Ziniva itu? Nah, nanti tanya aja di ide jualan, kan ada tuh. Target marketnya ini, bahasa iklannya gini. Nanti dari Ziniva itu ide jualan akan men-share materi-materi untuk iklan. Jadi nggak usah bingung, pokoknya jalanin aja. Nanti ada kok to-do list-nya harus bagaimana, hari ini saya posting apa, besok posting apa, itu ada. Ini tenang aja, lakukan aja. Semua pertanyaan ditampung dulu. Oh, ini Mbak ide jualan ya. Terus Pak Zidan, Mas Zidan, Pak ketinggalan video tadi. Waduh. Mbak Devi Novita, iya Pak, betul, soalnya ide jualan itu ada gratis ongkirnya. Kalau udah belanja 70.000 ke atas, kalau nggak salah. Nah, gratis ongkir bertabur bintang ya. Nah, kemarin Ziniva bulan Februari itu banyak program ya. Banyak program ada program bundling. Jadi bisa dapat kalau nggak salah yang 100 mili sama yang 30 mili. Nanti 30 milinya bisa dipakai sendiri, yang 30 mili, yang 100 milinya bisa langsung dijual lagi. Itu juga bisa seperti itu. Terus ada program free ongkir juga Ziniva kemarin. Nah, terus Mbak Devi, nggak kayak Shopee, tiap bulannya ada gratis ongkir, makanya followernya penting banget sih. Ya, boleh, tapi yang penting yang pasti Shopee itu tidak tumbuh sendiri. Jadi Shopee bisa tumbuh, tokonya Anda tumbuh karena Anda memperkenalkan toko Anda kepada orang lain. Caranya gimana? Linknya tempelin di akun-akun Anda, tempelin di WhatsApp, tempelin di IG, tempelin di Facebook dan lain sebagainya. Mbak Devi Novita, oh Bapak punya produk, aku baru tahu, toh sehat selalu ya Pak. Amin, makasih ya Mbak Devi Novita. Ya, produk saya banyak. Saya ngomong kayak gini karena ngelakuin, bukan hanya sekedar teori. Mbak Nimas, kalau jualan skincare baiknya si penjual perlu memakai dulu kah? Karena enggak khawatir jika ada komplain. Bagusnya demikian Mbak, pakai dulu biar lebih yakin. Kalau Ziniva All-in-One nggak usah khawatir karena dipakai anak balita pun nggak ada masalah ya karena dia natural. Mas Haris, maaf Pak Tahir, kalau contoh untuk jualan produk herbal ada nggak? Oh ini maksudnya contoh target market ya. Oke, saya contohkan sebentar. Saya kebetulan lagi ngadep produk herbal ya. Ini produk madu gitu ya. Saya nggak mau promosiin. Cuman herbal itu, ini herbal tapi untuk kids ya. Nah, ini lihat. Jadi, sebagian besar herbal itu kan dipakai oleh orang-orang yang tidak suka dengan kimia. Yang namanya obat di apotek hampir 100% dia kimia, maka dia akan menghindar di situ. Kalau Bapak jualannya adalah jualan produk herbal, maka target marketnya bisa saja besar kemungkinan kesukaan psikografis daripada pemakai herbal itu adalah orang-orang yang tidak suka kimia, sudah pasti. Tidak suka kimia. Umur yang terkuat, terbesar, itu tertinggi, itu ada di angka 35-45 up.
35 ke bawah mereka nggak terlalu peduli. 45 itu paling enak tuh, 40 sampai 50. Nah, itu jualannya di situ. Laki atau perempuan silahkan terserah. Nah, ini produknya produk apa dulu? Saya nggak tahu dengan pasti gitu ya. Nah, terus cara mengedukasinya biasanya orang-orang herbal itu kecenderungannya itu tinggal di kota-kota kecil, bukan di kota-kota provinsi atau kota metropolitan. Jadi kota kabupaten ke bawah. Kalau Anda jualan, cobalah tembak di kota-kota itu. Karena kota-kota provinsi biasanya orang lebih modern. Orang modern kecenderungannya sakit sedikit minum podrek, kan gitu. Tapi orang-orang yang tidak mau kimia itu biasanya pusing sedikit, dia minum madu, habatus sauda, tidur, selesai. Nah, karakteristiknya seperti itu. Nanti kalau kurang jelas silahkan DM. Kak, caranya cari supplier itu gimana? Gampang. Bikin personal identity namanya. Personal identity nanti ada di materi ke-9 deh kalau nggak salah. Jadi bagaimana Anda membangun trust. Bagaimana Anda membangun trust. Dan tahapannya cukup panjang. Sebelum Anda mencari supplier, Kak, caranya cari supplier ya? Sorry, salah. Tak pikir cari reseller. Cari supplier yang bagus itu tadi ya. Jadi dilihat mereknya apa, siapa suppliernya, cari induknya, cari nama fanpage-nya, cari websitenya, cari IG-nya, itu bagaimana, produk-produk dia bagus apa enggak. Setelah itu kontaklah CS-nya. Mbak, kalau saya mau jadi reseller gimana? Begini dijelasin. Konten-kontennya bagaimana? Begini dijelasin. Semuanya dijelasin, gitu ya. Nah, kalau Ziniva itu dengan ide jualan itu seluruh konten kita kasih. Setiap hari ada konten-konten yang baru yang kita kasih kepada ide jualan. Ide jualan nanti di-delivery ke semua resellernya. Jadi kalau Anda teman-teman nyari supplier yang benar, itu dia tidak akan obral reseller. Tidak akan obral reseller kayak Ziniva. Tidak mudah menjadi reseller Ziniva. Kalau nggak percaya silahkan cek di IG-nya Ziniva. Anda tidak akan mudah menemukan kontak untuk menjadi reseller. Kenapa? Karena kami melindungi reseller-reseller yang ada. Mohon maaf. Jadi semakin mereka itu susah dicari, semakin supplier itu semakin bagus. Kalau dia obral, silakan Kak jadi reseller gampang, cuman begini. Nah, tanda tanya tuh. Biasanya kalau yang seperti itu nggak peduli sama resellernya. Resellernya mau pada tarung sendiri bodo amat. Mbak Umi Khalifah, mau tanya Bapak, waktu yang bagus untuk upload produk itu kapan ya? Pagi bangun tidur, siang atau malam hari? Terima kasih. Tergantung produknya. Karakter produknya Ibu itu laki-laki atau perempuan. Terus umur, perhatikan. Produknya umur remaja 15 sampai 24, 25 34, 35 45 atau 45 sampai 54. Nah, ini beda-beda. Karakter anak muda 18 sampai 25, kapan dia buka TikTok? Mereka pagi-pagi nggak buka TikTok. Habis itu mereka ngerjain PR, tugas, karena mungkin sekolahnya kan nggak tatap muka gitu ya. Dan mereka akan megang laptop, megang handphone itu kira-kira jam berapa? Mungkin sekitar jam 2, jam 3. Jadi kalau produknya remaja, terus postingnya itu di pagi hari, mereka nggak akan baca. Sebaliknya, bapak-bapak gitu ya, umur-umur 45, dia biasanya buka handphone jam berapa? Mak biasanya buka handphone jam berapa? Nah, tergantung target marketnya. Kembali lagi ya. Kalau Bu Umi Khalifah sudah clear dengan target marketnya, insya Allah Bu Khalifah nanti tahu jam berapa mereka itu biasanya membuka handphone. Gitu. Terus Mbak iPhone, wah ini punya iPhone tapi nggak diisi nama. Grup mana lagi ya? Saya cuma ada grup ide jualan yang cuma admin bisa komen. Itu Mbak Sarah yang bisa jawab. Maaf Pak, untuk DM Bapak kemana linknya ya? Ke ke IG saya, IG-nya. Aku boleh ya ngetik IG di sini ya Mbak Saras ya? Boleh Pak, monggo. Tahir Wibowo. Udah cuma gitu doang. Nama saya Tahir Wibowo, Facebook saya juga Tahir Wibowo, LinkedIn saya juga Tahir Wibowo, semua namanya sama kok, nggak saya rubah-rubah. Nggak tak kasih Muhammad Tahir Wibowo juga nggak. Gitu. Oke Mbak, pertanyaan di chat udah saya selesaikan. Baik, ini ada satu peserta Pak atas nama Mbak Suciati ya, yang udah raise hand. Monggo Mbak Suciati silahkan, boleh langsung bertanya aja.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suciati. Saya mau tanya, Baik. saya member baru. Selama ini saya fokus jualan itu hanya di akun Facebook sama WA. Oke. Nah, apakah kalau saya jarang sekali kasih caption. Jadi cuma foto atau gambar doang gitu? Iya, betul. Oke. Nah, apakah di WA juga kita harus kasih caption? Baik. Ya. Nah, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Suciati. Baik, terima kasih Bu Suciati atas pertanyaannya. Jadi begini, saya boleh tanya, Bu Suciati jualannya apa nih? Saya fokus ke produk baju. Produk fashion, oke. Fashion anak sama muslim. Fashion anak sama muslim. Muslimnya untuk perempuan ya? Iya, betul, Pak. Oh, baik. Jadi ini satu kategori, tapi dua target market sebenarnya. Target baju anaknya ini remaja atau anak-anak, Bu? Mohon maaf. Saya campur, Pak. Remaja dan anak-anak. Oh, gitu. Oke. Jadi gini, yang pertama, saya senang Ibu fokus di satu produk gitu ya. Terus yang kedua, kalau bisa perhatikan target marketnya. Kalau jualannya baju muslim emak-emak antara umur 35 sampai 45 dan baju muslim untuk anak, untuk balita. Yang balita ini dia tidak membeli sendiri. Sorry, bukan balita lah ya. Anak-anak ya, umur 12 tahun ke bawah. Kan dia nggak beli sendiri tuh. Nah, artinya target marketnya satu, walaupun produknya dua. Yang satu dipakai emaknya, yang satu dipakai anaknya. Nah, itu clear, oke, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau Bu Suciati jualan baju remaja umur 17, 18, 19, 20 gitu kan, itu kan mereka kan mampu mencari sendiri. Mereka nggak mau dicariin emaknya, nggak mau dicariin mamahnya. Nah, ini hindari produk yang tengah. Produk yang tengah itu hindari. Lebih baik fokus ke baju emak dan anaknya yang masih 12 tahun ke bawah, atau yang tengah-tengah sekalian. Nah, oke, itu clear ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka bagaimana dengan caption? Kenapa tidak dilakukan? Nah, menurut saya yang harus dilakukan oleh Bu Suciati kesehariannya bukan hanya sekedar jualan, Bu. Nah, di koleksi foto Bu Suciati itu jadiin katalog produk. Setiap foto ada nama produknya. Nama produk kan biasanya kan baju jenis apa, ada berapa warna, setnya, harganya sekian, ukurannya ini, serinya ini, 1, 2, 3, 4, 5, udah selesai. Nah, itu cukup diposting 1 minggu 2-3 kali. Selesai, Bu. Nah, terus saya harus posting apa dong? Nah, postingnya edukasi. Ibu Suciati nggak perlu posting baju. Bu Suciati postingnya bisa jadi postingnya itu posting lagi masak, umpamanya sambil ngulek sambel gitu ya. Nah, tapi Bu Suciati pakai baju yang tadi, di foto, jebret gitu ya, di foto minta anaknya atau minta siapa itu di foto lagi nyambel. Wah, pagi-pagi kayak gitu tuh paling enak bisa nyajiin sambel kepada suami, tapi tetap tampil cantik dengan baju merek apa. Nah, itu kan soft banget. Bu Suciati nggak perlu jualan produk ini nggak perlu. Bu Suciati menampilkan foto ibu lagi nyambel padahal. Nah, itu bikin orang justru malah seneng untuk komen. Bu Suciati umpamanya pergi ke pasar gitu ya. Lagi naik motor di parkiran. Mas, tukang parkir tolong dong fotoin bentar. Fotoin jebret. Nah, terus tampil emak-emak. Aku pakai baju ini keren nggak ya kalau ke pasar? Digituin aja. Caption itu penting. Fotonya hanya ibu naik motor di pasar yang ngambil mau foto tukang parkir. Habis itu bajuku cocok nggak ya dipakai kalau pergi ke pasar? Postinglah di Facebook. Jadiin story-nya di WA. Jadiin story-nya di Facebook. Itu menjalin komunikasi antara ibu dengan customer ibu. Nggak perlu jualan.
Nah, dengan semakin banyaknya like dan komen, mereka pelan-pelan akan tahu sendiri bahwa ibu itu jualan baju muslim ini, jualan baju ini. Itu akan tahu sendiri karena mereka akan melihat. Jadi nggak perlu posting produk setiap hari. Postingnya cukup sekali, 2 kali seminggu, tapi hariannya ibu keren. Terus-terusan posting yang lucu-lucu, yang fun, memancing orang bertanya, memancing orang untuk ngeledek ibu, gitu kan. Aku pakai baju ini ternyata suamiku semalam jadi begini, awalnya kayak gitu kan. Nah itu tuh heboh tuh pasti tuh Facebooknya Bu Suciati heboh. Nah, cek deh, coba praktekin deh, jangan jualan, tapi cukup, ya. Maaf, berarti dalam arti kata kita menjual produk tapi kita harus memakai gitu ya Pak? Nggak harus Bu, nggak harus. Nggak harus. Kan yang ibu pakai, umpamanya baju merek lain gitu ya. Ibu ke pasar, difotoin sama tukang parkir. Ya, ibu pakai baju ini cakep nggak ya? Urusan amat dengan baju yang ibu pakai gitu. Ibu kan hanya tujuannya posting tadi itu naikin algoritma kalau di Facebook namanya. Nah, kalau di engagement kalau di Instagram. Kalau di TikTok namanya, aduh kok lupa jadinya. Lupa. Nah, ibu tujuannya hanya untuk menaikkan algoritmanya, menaikkan orang supaya like dan komen di situ, supaya orang itu tertarik dengan ibu. Nah, posting produknya di situ tadi. Jadi nggak harus, syukur-syukur kalau sambil pakai nggak apa-apa, tapi nggak usah pakai nggak apa-apa. Yang dipedulikan fokusnya bukan di produk, fokusnya adalah interaksi antara Bu Suciati dengan para calon customer. Itu Bu Suciati. Oke Pak, terima kasih. Jadi caption penting ya. Monggo barangkali ada lagi. Share ulang. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya lewat open mic lagi, boleh raise hand. Sepertinya cukup ya Pak ya, udah 148 loh Mbak, aku nggak kerasa ya. Wih, iya. 148. Nggak kerasa, tahu-tahu udah jam 10 aja ini. Ya ini ada lagi yang mau nanya teman-teman, saya kasih satu kesempatan lagi. Baik, sepertinya udah cukup ya Pak ya. Maaf, halo. Oh, halo. ini masih ada. Boleh Mbak, silahkan sebutkan nama dan asalnya ya Mbak ya. Saya Laris Liana. Kebetulan saya baru pulang kerja. Saya lupa gitu ada Zoom meeting ini. Tadi saya lembur. Ini karena direkod. Saya terus terang sayang banget saya ketinggalan baru join. Ini bisa saya lihat kembali nggak ya? Saya lupa. Saya baru join banget gitu. Saya bilang ya udah selesai. Soalnya saya jadi ketinggalan materi. Baik Kak, jadi untuk Zoom meetingnya ini setiap pertemuan sudah kami record, jadi nanti tinggal ditunggu aja untuk update linknya, bisa disaksikan ulang di YouTube Ide Jualan ya Kak, tapi mungkin ini perlu ada proses editing dulu, jadi nggak bisa langsung kami share besok hari, gitu. Oke. Ya udah, tapi nanti saya masih bisa ini ya, kalau setelah selesai. Baik, itu aja. Oke. Terima kasih. Yeah. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Ini tadi udah banyak sekali ya yang aktif bertanya di chat, dan tadi juga makasih untuk Ibu Suciati udah memberanikan diri untuk bertanya via open mic. Ini saya mau sedikit promosi aja. Dari awal tadi Pak Tahir sudah sering mention produksi Niva, jadi kalau teman-teman tertarik untuk membeli produksi Niva, teman-teman bisa langsung check out aja melalui Ide Jualan di aplikasinya. Di aplikasinya nanti tinggal ketik aja di mesin pencarian Zeniva, akan langsung keluar produknya dan bisa langsung di check out melalui aplikasinya. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk menjadi reseller Zeniva, itu teman-teman bisa mendapatkan komisi sampai 15%. Langsung check out aja teman-teman kalau mau cobain. Gitu ya, teman-teman. Mungkin karena ini udah malam juga dan peserta kita kan bermacam-macam ya daerahnya. Mungkin kalau yang udah di WIT di daerah timur sana ini berarti udah jam 12 malam ya. Makasih banyak
sudah menyempatkan untuk ikut Zoom meeting pada malam hari ini. Mungkin dari Pak Taher ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan, Pak? Oke, Mbak. Yang jelas jangan pernah memudahkan pikiran ya. Umur boleh kepala 3, boleh kepala 4 gitu ya. Tapi otak kita itu harus kepala 2. Karena dunia saat ini itu kalau jualan online gitu ya, utamanya itu ya. Kalau kita nggak melek teknologi, nggak melek strategi, akhirnya kita menjadi orang yang tertinggal. Walaupun kita umurnya baru 30 tahun, 32 tahun gitu ya, tapi kita nggak mampu ngikuti perkembangan zaman, ya kita akan ditelan oleh kompetitor kita. Gitu Mbak. Jadi jangan lupa memudahkan pikiran. Siap, jangan lupa memudahkan pikiran ya teman-teman, biar selalu up to date gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja saya tutup pertemuan pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di kelas berikutnya. Dan untuk reseller yang baru join di minggu-minggu ini dan masih bingung tentang ide jualan, jangan lupa bisa ikut Zoom meeting setiap setiap Kamis sore jam 3 sampai jam 4 waktu Indonesia Barat. Nah, tapi karena besok tanggal merah, kita libur dulu, jadi silakan untuk menunggu lagi di minggu berikutnya. Gitu ya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam. Selamat beristirahat. Pak Taher, terima kasih nggih Pak nggih. Ya, dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jaga selalu kesehatan. Salam buat keluarga.